Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizal Lafa dari kelas IF 18D akan mempresentasikan tentang memori. Pengertian memori. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage atau komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Sejarah memori. DRAM memori bentuk awal dari memori komputer yang sebenarnya menggunakan DRAM sebagai bagian bekerja dengan data dimuat ke DRAM. DRAM adalah silinder logam dilapisi dengan bahan ferromagnetik merekam. DRAM juga memiliki sederet membaca menulis kepala yang menulis dan kemudian membaca data yang disimpan. Memori inti magnetik merupakan bentuk awal dari memori komputer. Cincin keramik magnetik disebut core, disimpan informasi menggunakan polaritas dengan medan magnet. Memori semikonduktor adalah memori komputer pada sirkuit terpadu atau chip. Referred sebagai random access memory atau RAM. Ini memungkinkan data yang akan diakses secara acak tidak hanya diurut itu direkam. Memori magnetic drum secara independen ditemukan oleh beberapa orang. Yang pertama, sebuah uang. Sebuah uang menemukan pulsa magnetis mengontrol perangkat. Asas yang memori inti magnetik berbasis Cannon-Olson menemukan komponen komputer penting paling dikenal untuk magnetic core memory. Paten No 3161861 dan menjadi salah seorang pendiri Digital Equipment Corporation. Jay Forrester adalah seorang pelopor dalam pengembangan komputer digital awal dan menciptakan random access penyimpanan magnetik kebetulan saat ini. Fungsi memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data bersifat sementara atau RAM dan permanen atau hard disk. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data penting yang dibutuhkan proses dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah fungsi kapasitas memori hal terpenting pada memori. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja. Contohnya kalkulator atau media player. Memori dibagi menjadi dua, yaitu primary memory. Primary memory adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output komputer. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Contohnya RAM, ROM, dan cache memory. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung program instruksi yang berasal dari piranti masukan atau piranti pengingat sekunder. Sekunder memori
merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori sekunder mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, contohnya hard disk atau flash disk. 5. Mengenal memori. Yang pertama, RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Karena sifat penyimpanannya yang sementara, maka ketika Anda mematikan komputer, semua data yang tersimpan di RAM akan hilang. Sebab itu penting untuk menyimpan pekerjaan yang tengah Anda buat ke penyimpanan permanen seperti hard disk sebelum komputer di-restart atau dimatikan. Jenis-jenis RAM. Yang pertama adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegerakan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Yang kedua adalah SRAM atau Static Random Access Memory. Adalah jenis RAM sejenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegerakan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi asynchronous dan synchronous. Yang ketiga adalah EDORAM. EDORAM Exit Data Out Random Access adalah jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fastpack Memory atau VPM. SDRAM. SDRAM adalah jenis RAM dinamis yang kemampuan kecepatannya lebih cepat daripada EDORAM dan kepingannya terdiri dari 168 pin. RAM ini disinkronasi oleh clock system dan cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. RDRAM adalah salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz. Tetapi memiliki jalur data yang sempit atau 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3DVX seri Voodoo 4. NVRAM merupakan jenis RAM yang menggunakan baterai litium di dalamnya sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun catu daya dimatikan. Dan masih banyak yang lainnya. Kita akan lanjut langsung ke evaluasi modul memori RAM. Yang pertama itu SIM, kependekan dari Single Inline Memory Module, artinya modul atau chip memori ditempelkan pada salah satu sisi sirkuit PCB. Memori jenis ini hanya mempunyai jumlah kaki atau pin sebanyak 30 dan 72 buah. SIM 30 pin merupakan DRAM banyak digunakan pada sistem berbasis prosesor 386 generasi akhir pada 486 generasi awal. SIM 30 pin berkapasitas 1 MB, 4 MB, dan 16 MB. Sedangkan SIM 70 pin dapat berupa DRAM maupun EDORAM yang digunakan bersama prosesor 486 generasi akhir dan Pentium.
SIM 70 pin diproduksi pada kapasitas 4 MB, 8 MB, 16 MB, 30 MB, 64, dan 128. DIM kependekan dari Dual Inline Memory Module, artinya modul atau chip memori ditempelkan pada kedua sisi PCB, saling berbalikan. Memori DIM diproduksi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu dengan jumlah kaki 168 dan 184. DIM 168 dapat berupa Fastpack, Edo, dan ACC SDRAM dengan kapasitas mulai dari 8 MB, 16 MB, 32, 64, dan 128. Sementara DIM 184 pin berupa DDR SDRAM. SODIMM kependekan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini pada dasarnya sama dengan DIM, namun berbeda dalam penggunaan. Jika DIM digunakan pada PC, maka SODIMM digunakan pada laptop atau notebook. Diproduksi dalam dua jenis. Jenis pertama mempunyai jumlah kaki sebanyak 72 dan satunya berjumlah 144 buah. SORIM merupakan jenis memori yang dibuat oleh Rambus RIM dan pada dasarnya sama dengan DIM dan SORIM, mirip dengan SODIMM. Karena menggunakan teknologi dari Rambus yang terkenal mengutamakan kecepatan, memori ini jadi cepat panas sehingga pihak Rambus perlu menambahkan aluminium untuk membutuhkan melepas panas yang dihasilkan oleh memori. Yang kedua adalah ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory yang dapat bekerja ketika komputer dalam keadaan mati ataupun hidup. Isi ROM secara default sudah disediakan dari pabrik pembuat komputer dan tidak bisa dirubah. Yang C adalah cache memory. Cache merupakan memori yang berfungsi seperti RAM, bekerja lebih responsif. Pada umumnya, cache ditempatkan di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan instruksi sebelum diberikan ke memori utama. Adanya cache akan mempermudah komputer menemukan informasi mengenai penyimpanan yang lebih besar sehingga ekstraksi data bisa berjalan lebih cepat. Yang empat adalah hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk pada umumnya memiliki ukuran lebih besar dari flash disk. Memori ini ada yang bersifat eksternal hard disk dan internal hard disk. Yang kelima adalah flash disk. Flash disk atau sering juga disebut dengan USB merupakan memori eksternal yang bersifat portable. Fungsinya sama dengan hard disk, yaitu sebagai tempat penyimpan pada data secara permanen. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.